jumpa lagi di channel Rima Hilda. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi cerita lagi. Tentunya kisah saya setelah mengamalkan surat Al-Waqiah ya. Oke, sebelumnya di sini saya hanya sekedar sharing ya, sehingga tidak bermaksud untuk pamer atau ria dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuan saya di sini adalah supaya teman-teman mau atau ikut juga mengamalkan surat Al-Waqiah gitu. Tentunya dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Saya itu masuk kuliah itu pada tahun 2008, sehingga saya lulusan tahun 2008 lulus SMA-nya. Saya kuliah di UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sana saya ambil jurusan kimia gitu. Kemudian karena saya juga merantau, artinya bukan di daerah sendiri, saya kan asli Majengan gitu ya. Di Jogja saya kos gitu. Di kos itu karena memang kos di sana dulu setahunnya itu 3.500.000 zaman saya di Jogja di daerah Karangmalang. Jadi dari situlah saya ngobrol-ngobrol sama teman saya gitu kan. Katanya surat Al-Waqiah itu adalah surat pembuka rezeki. Dia juga mengamalkan surat Al-Waqiah. Nah, saya juga kuliah itu tidak 100% dari orang tua saya ya. Jadi saya itu di sekolah atau uang awal masuk kuliah gitu oleh kakak saya. Dan setelah saya mengamalkan surat Al-Waqiah itu nggak tahu kenapa, pokoknya benar-benar saya meyakini terjadi terjadi keajaiban gitu. Misalkan ya tadi hari ini saya mengamalkan atau baca surat Al-Waqiah gitu. Kemudian sorenya atau malamnya atau paginya gitu, jadi nggak selang waktu lama itu kakak saya telepon gitu, nanyain gimana kabarnya, kemudian menanyakan uangnya masih ada enggak gitu sih. Terus setelah ngobrol beberapa jam kemudian kakak saya konfirmasi kalau beliau sudah transfer ke rekening saya gitu. Memang sih dulu saya dikasih uang bulanan sama kakak saya itu kurang lebih 400.000. Sering mengamalkan surat Al-Waqiah gitu. Dari uang 400.000 itu harus bisa cukup untuk semuanya. Kalaupun tidak cukup juga nggak apa-apa sih, minta gitu kan, minta ke orang tua itu juga nggak apa-apa. Tapi terkadang ada perasaan gak enaknya gitu. Kemudian ketika di semester 5 itu kan kakak saya itu sudah selesai kuliah ya, sehingga motornya itu harus gantian gitu. Orang tua saya, terutama ke bapak gitu, saya pengen bawa motor karena teman-teman saya di sana pun pada nyambi anak-anak sekolah gitu. Alhamdulillah sama bapak di ACC. Kebetulan juga saya kan tergabung atau saya kan ikut organisasi UKM penelitian gitu ya. Di sana saya mendapatkan teman baru gitu kan. Tidak hanya dari jurusan kimia aja. Intinya itu gimana ya, ngobrolnya nyambung gitu loh, sehingga jadi akrab. Terus saya menanyakan cerita-cerita, ternyata teman saya itu namanya itu Esi ya, halo Esi gitu. Teman saya itu kan ngeles juga, saya nanya-nanya ke dia gimana caranya gitu. Kemudian sama Esi dikasih tahu syarat-syaratnya, berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Langsunglah saya persiapkan, kemudian diantar ke lembaga bimbel gitu kan. Kemudian beberapa hari kemudian saya dihubungi, ternyata saya itu dikasih jadwal anak privat gitu ya. Jadi harus datang ke alamat tersebut gitu. Dari situlah saya alhamdulillah sekali ya, jadi mendapatkan tambahan penghasilan income dari hasil les gitu. Kadang juga dalam sehari itu ya saya bisa ngeles 2 siswa bahkan 3 siswa. Memang sih dirasa capek, apalagi terkait saya kan mahasiswa kimia ya, dimana banyak praktikum yang memang harus nanti membuat laporan. Tetapi
saya mencoba hal baru dengan menyambi ngajar les ke siswa gitu. Saya juga nggak daftar di satu bimbel aja ya, tepatnya nyabang ke bimbel lain gitu. Sehingga di situ mendapatkan banyak pengalaman gitu kan, pengalaman macam-macam gitu. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya amalkan pada saat itu, yaitu membaca surat Al-Waqiah gitu ya. Alhamdulillah sekali sama Allah itu diberi kemudahan rezeki gitu. Les aja, alhamdulillah saya bisa terkumpul sekitar kalau rata-rata gitu, kadang kan 400 sekian, kadang bisa 600, 700, 500 gitu. Rata-rata paling enggak saya buat 500 lebih. Uang tambahan itu dari hasil saya ngeles itu bisa untuk keperluan saya yang lainnya, misalkan kayak jajan, kadang pengen beli baju gitu ya. Kemudian juga pasti saya tabung. Jadi alhamdulillah saya saat itu tidak pernah yang namanya sampai tidak punya uang sama sekali di rekening saya. Pasti sama kakak atau sama ada job lain, wah yang mau les kimia mau nggak, kadang kayak gitu. Teman saya suka ngomong kayak gitu. Bahkan sampai saya sedang KKN ataupun sampai saya sudah lulus kuliah, saya itu masih dihubungi sama pihak bimbelnya gitu. Katanya ini ada siswa yang mau les gitu. Alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur sama Allah gitu ya, masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan ilmu yang sekiranya saya punyai gitu. Ada juga sih siswa yang SMP ada gitu, SD juga ada, tetapi saya lebih cenderung ke siswa SMA-nya karena lebih enak aja kalau ngajar di yang linear, artinya di kimianya begitu. Oke. Sekali lagi di sini tujuan saya bukan berarti ria, bukan berarti pamer. Ya ini kan urusan ibadah sama Allah ya. Tapi di sini saya berbagi pengalaman bahwasanya memang kalau kalian mau membaca surat Al-Waqiah secara rutin, itu sama Allah dibukakan pintu rezekinya. Jadi begitu, bukan bermaksud saya menggurui atau saya udah punya apa-apa, itu belum. Saya masih seperti, maksudnya masih biasa, masih manusia yang sedang pengen memperbaiki diri, pengen mendekatkan diri kepada sang Khalik gitu. Nah, cukup sekian pengalaman dari saya. Nanti saya share lagi, saya cerita kembali pengalaman saya yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.